Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan komunitas seni tradisi Cirebon atau konsentrasi. Sehimpunan kecil para pecinta, pegiat, dan para pemikir hasanah seni dan tradisi di Cirebon Raya. Kami bergerak dan mengajak siapa saja untuk membangun ulang kecintaan, mertas ikhtiar-ikhtiar sederhana, serta mengerjakan tugas-tugas kebudayaan secara perlahan dan istiqomah. Inilah yang kami maksud sebagai nguri-nguri kabudayaan, sembari menempatkan harga diri pada posisi yang semestinya. Kami juga membangun ruang perbincangan yang diunggah ke akun media sosial sebagai salah satu cara merangkum riwayat, kegelisahan, serta cita-cita para pegiat seni dan tradisi di Cirebon bertajuk Forum Sabtuan Ngobrol Bebarengan. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, masih dalam suasana Ramadan. Konsentrasi malam ini 22 Maret 2025 menghadirkan seorang staf pengajar Universitas Sindang Kasih Majalengka, yakni Bapak Taiman MPD. Selamat malam Pak Taiman. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di panggung Bambu Konsentrasi. Dan malam hari ini kita akan mengambil judul membaca gerakan sastra kampus. Dan ini dilangsungkan secara santai saja ya Pak Taiman. Pak Taiman, tahun 2008 saya pernah menulis sebuah esai berjudul Gerakan Sastra Kampus di Cirebon. Kenapa saya menulis itu? Satu, saya melihat bahwa di Cirebon saat itu ya, hanya ada satu kampus yang menyediakan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dengan prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Salah satu yang menjadi dasar tulisan itu adalah ketersediaan prodi itu, yang kemudian saya mengandaikan bahwa kampus tersebut, jurusan tersebut dapat mengambil semacam program atau kebijakan yang berkaitan dengan mata kuliah maupun sisi penting dari adanya jurusan itu. Kemudian berangkat dari situ, saya juga mengabarkan beberapa hal terkait bagaimana menumbuhkan kehidupan sastra di kampus, diantaranya dengan membuat forum-forum diskusi, kemudian pagelaran sastra atau pagelaran bahasa, kemudian juga bagaimana kampus dengan segala alma maternya, dengan segala komponennya bisa bekerja sama dengan media massa untuk membangun ruang-ruang bagi mereka yang mencintai sastra. Nah, dan itu beberapa tahun kemudian itu juga terjadi. Kami sempat bekerja sama dengan Radar Cirebon untuk menampung tulisan-tulisan baik puisi, cerpen maupun kajian sastra selama kurang lebih 2-3 tahun ya, pernah menjalin kerjasama dengan Radar Cirebon. Itu
Nah, tetapi kemudian beberapa kebijakan kampus mengubah ruang gerak dan aktivitas dari kawan-kawan yang bergerak di bidang sastra itu. Jadi dulu sempat di kampus itu, di Universitas Swadaya Gunung Jati, pernah ramai, pernah berlangsung hampir setiap minggu, forum-forum diskusi dan pertunjukan sastra juga. Dan saya pikir di wilayah lain dalam hal ini yang menjadi tempat tugasnya Pak Taiman di Majalengka, mungkin kondisinya hampir sama, tetapi saya perlu menelisik lebih jauh keterangan dari Pak Taiman gitu kan. Bagaimana situasi yang berlangsung di Majalengka. Makanya membaca gerakan sastra kampus tidak hanya di Cirebon, tapi mungkin juga nanti di Indramayu, di Kuningan, dan hari ini, malam ini kita bincang-bincang soal bagaimana situasi kesusastraan di Majalengka, terutama di dalam ruang-ruang sivitas akademika, mungkin juga lebih utama lagi di Universitas Sindang Kasih. Demikian Pak Taiman. Bagaimana situasi yang berlangsung atau yang selama ini terpantau oleh Pak Taiman? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati junjungan kami tentu Kang Edeng. Wah. Yang biasa saya panggil Kang Edeng aja ya, lebih familiar mungkin ya. Iya, mangga. Terima kasih dan sudah mengundang atau kami diundang atau apapun bentuknya. Kami tentu warga Kota Cirebon ya, khususnya umumnya di tingkat wilayah 3 Jawa Barat, wilayah 3 ya, Cimaja Kuning, bahwa berkaitan dengan tema malam hari ini, berkaitan dengan gerakan sastra di lingkungan kampus ya. Secara gerakan sastra ini memang muncul sebagai bentuk sebuah ekspresi ya, tentang intelektual, bagaimana mahasiswa itu untuk bisa gerakan ini lebih dibentuk dengan apa ya, komunitas sastra ya, komunitas sastra di sekolah, di kampus ya, di lingkungan kampus. Karena materi kurikulum Kemenristek Dikti ya, yang tentu ini akan menjadi muatan sastra itu kurang lebih 60% ya, 40% di bidang pembelajaran maupun mata kuliah dasar dan umum, dan itu terjadi hari ini ya. Namun gerakan sastra di kampus itu ada tentu yang diharapkan 4 ya. Yang pertama ada eksperimental, kemudian ada kritis sebuah ideologi, kemudian ada sebuah media alternatif ya, media alternatif, kemudian ada kolaborasi. Hari ini mahasiswa yang tentu dosen yang mengampuh mata kuliah berkaitan dengan sastra, rata-rata hanya misalnya begini, saya mengambil mata kuliah pagelaran budaya kan, pagelaran sastra. Pagelaran sastra ini akan menjadi proyek saja, hanya segebragan ya, tidak kontinu dilaksanakan di kampus ya. Harapan kami itu di dalam sastra itu ada sebuah pusat studi sastra di kampus. Ya, jadi bukan hanya teater lagi atau monolog ya. Yang kita kan ada di konsentrasi ini, di konsentrasi komunitas tradisi Cirebon ini alhamdulillah menjadi sebuah rujukan di wilayah Cirebon. Ini mudah-mudahan menjadi di Jawa Barat, khususnya umumnya nanti tingkat nasional. Itu ada seni ya, ada seni rupa. Harapan kami di kampus itu terbagi ya. Ada seni ya, seni rupa, seni musik, seni tari ya. 3 komponen itu ya. Kemudian ada seni film ya, karena sastra sekarang film itu akan menjadi sastra itu. Sastra film ya. Kemudian ada sebuah karawitan ya. Ada gamelan yang khususan spesialisnya karawitan ya. Kemudian ada sastra ya, ada puisi, kemudian novel, ada cerpen, ada cerpen. Sastra. Nah, itu bagian dari sebuah sastra. Ya, tapi harapan kami itu ada ada naskah ya. Jadi kita juga akan mencoba untuk
mempelajari bagaimana tentang naskah, Kang. Karena rata-rata mahasiswa hari ini, kami di naskah ini yang kerepotan ya. Kita mencoba untuk naskah itu ada manuskrip yang tentu harus bisa diterjemahkan oleh ahlinya, ahli bahasanya. Rata-rata di kampus belum ada yang pernaskahan ya untuk bahasa dan sastra di wilayah 3 ya. Kalau di wilayah Jogja, kami juga sedang menempuh pendidikan studi S3 di UNY. Itu kebetulan promotor kami itu Prof. Maman dengan Prof. Endaswara dengan Prof. Suminto Sayuti, yang tentu beliau adalah ahli sastra. Alhamdulillah banyak masukan dari beliau. Kami harapan besar itu di kota wilayah Ciawi Majakuning ini bukan hanya apa ya, tapi akan menjadi pewaris di mana apa yang disampaikan oleh Kang Edeng itu, bahwa tradisi budaya kearifan lokal yang local wisdom ini memang harus diterapkan di masing-masing wilayah kampus yang ada di wilayah 3 Cirebon ini. Jadi ada apa ya? Ada ciri khas komunitas sastra terutama di kampus ini akan menjadi sebuah gerakan besar ya, bukan saja teater tapi semua yang berkaitan dengan sastra itu harus hidup di kampus. Harapan yang begitu, Pak. Yang menjadi kendala terutama terkait dengan kebijakan kampus untuk pembentukan maupun penumbuhan komunitas-komunitas sastra di tingkat mahasiswa itu apa saja selama ini? Kendala mahasiswa hari ini itu lagi-lagi finansial, Pak. Ya, lagi-lagi keuangan ya. Kami punya harapan besar bahwa tidak semua dengan uang kita, tapi uang juga butuh tentunya ya. Tapi kembali lagi, Dinas Pariwisata Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan Pariwisata di Provinsi Jawa Barat, data inventaris yang kami dapatkan oleh Laode selaku Dinas Pariwisata Kebudayaan itu Jawa Barat, ada data yang memang dari mana data-data yang ada di wilayah 3 itu yang masih aktif, terutama berkaitan dengan kearifan lokal atau kesastraan, yang sekiranya ini kita bisa diunduh ya, tidak harus dengan pemerintah daerah, namun tidak menutup kemungkinan, Kang Edeng, pemerintah daerah dengan adanya APBD ya, APBD Kota dan Kabupaten Cirebon ini banyak mengeluh para ketua sanggar atau para seniman penggiat itu mengeluhnya di APBD ya. Harapan besar, Kang Edeng, APBD mohon diperhatikan oleh pemerintah daerah, kabupaten dan kota ya, khususnya umumnya tingkat nasional, mohon diperhatikan anggarannya sehingga kita itu bukan selagi menjadi apa ya kalau dalam ini, tapi harus ada pekerjaan yang memang harus harapan besar itu kayak di Surakarta, Kang. Gimana di Surakarta itu kami bertemu dengan Pak siapa itu yang sekarang menjadi ASN, beliau ketua sanggar ya, karena aktif sanggarnya itu di sana PNS semua rata-rata, Kang, pekerjanya ya. Itu ketua sanggar. Jadi di sana itu anak sekolah malam minggu itu di Gedung Sriwidari di Surakarta itu orang tua mengajak anaknya untuk nonton wayang orang. Kalau di Cirebon berarti wayang wong ya, Kang? Ada. Iya, wayang wong ya. Yang Pak almarhum Pak Kandeg ya. Kemudian harapan besar kami itu Surakarta aja bisa. Kenapa di Cirebon tidak bisa? Itu, Kang. Ini barangkali nanti akan menjadi PR bersama wilayah-wilayah kampus ini untuk bisa mengaktifkan seluruh komponen ya perangkat yang ada di khususnya program studi bahasa dan sastra Indonesia ini akan menjadi wadah nanti gerakan sastra di kampus. Begitu, Kang. Jadi problemnya masih seputar finansial mungkin ya. Kalau kita melihat beberapa aktivitas di kota lain di luar finansial, mereka banyak contoh yang bisa menunjukkan bahwa termasuk di Cirebon sempat
beberapa kawan juga mendirikan komunitas, kemudian menyelenggarakan acara. Makanya ada sekitar 3 atau 4 tahun kawan-kawan di kampus itu juga melakukan gerakan itu ya. Artinya ada kesadaran yang secara personal untuk berkumpul dengan dengan sedikit orang lah gitu kan. Termasuk misalnya saya juga pernah menginisiasi di Win Cyber. Itu beberapa pertemuan, beberapa aktivitas kesastraan juga pernah berlangsung gitu kan. Nah, saya secara pribadi juga menyadari bahwa karena FKIP itu kan mungkin lebih ke pendidikan ya, konsentrasinya. Meskipun mungkin juga ketika itu di jurusan sastra di universitas lain belum tentu juga ada komunitas-komunitas sastra. Bahkan sejarah mengatakan bahwa dalam beberapa pertemuan Peksiminas yang terkait dengan ada mata lomba teater gitu kan, justru yang menang itu bukan kampus teater, Pak. Iya. Kampus yang lain tuh, kampus bukan seni, bukan kampus seni yang menang pada setiap Peksiminas. Ini kan jadi pertanyaan besar gitu. Meskipun ada sedikit jawaban bahwa karena mungkin terbiasa dengan aktivitas latihan teater dan sebagainya, girohnya, semangat mereka akan berbeda dengan kampus-kampus yang di luar kampus seni gitu kan, sehingga semangat kompetisinya jauh lebih tinggi. Nah, berangkat dari situ, saya juga melihat belum tentu juga di Fakultas Sastra, Prodi Sastra gitu kan, Prodi Sastra Indonesia misalnya, juga akan tumbuh kesadaran itu, gitu kan. Di tingkat mahasiswanya, saya pikir kalau di tingkat kampus agak berat juga gitu kan. Di pihak dosen, di pihak sivitas akademika akan lebih menyerahkan kepada bagaimana pergerakan atau kesadaran mahasiswa-mahasiswanya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara membangkitkan motivasi atau kesadaran kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus gitu? Apa yang harus mereka kerjakan sebenarnya? Oke, terima kasih Kang Edeng ya. Yeah. Jadi sesungguhnya sih berat Pak, karena berkaitan dengan hati ya, bahwa sastra itu akan muncul dari sanubari kita ya, karena yang terpenting adalah kadung, mahabbah terhadap cintanya kepada sastra dulu yang terpenting. Kalau sudah cinta berarti rasa memiliki. Nah, terkadang kita mahasiswa dengan mata kuliah tentang sastra ya, khususnya di program PBSI ya, Pusat Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu tentang kearifan lokal saja sampai hari ini Kang, itu masing-masing setiap daerah itu masih kebingungan mahasiswa itu paham tentang kearifan lokal dan yang ada di daerahnya. Nah, apalagi kita bicara tentang secara sastra secara umum. Jadi kembali lagi kepada diri kita, mahabbah dulu cintanya kepada sastra karena muncul dari diri kita untuk bisa mempelajari lebih jauh lagi ya. Harapan kami kepada mahasiswa yang pendidikan bahasa dan sastra ini, cintai dulu tentang sastranya, rasa memiliki, baru nanti akan tergugah rasa hatinya untuk bisa ini sastra loh ya, kita mencintai budayanya, kearifan lokalnya ya, semua yang ada di PBSI itu kita miliki begitu kan. Sedikit cerita, di tahun 90-an tuh saya sempat terlibat di tim budaya PR edisi Cirebon. Koran masuk desa satu-satunya di Jawa Barat sebagai anak perusahaan dari pikiran rakyat yang di Bandung itu. Terbit setiap minggu. Di situ ada rubrik 4 halaman, rubrik budaya. Yang 2 halaman bahasa Indonesia, 2 halaman lagi bahasa Cirebon. Itu. Sekitar saya mulai terlibat di tahun 91-an, 91. Kemudian kantor redaksi dengan halamannya itu jadi pusat kebudayaan. Kami bertemu dengan sastrawan, dengan seniman teater, seniman tari, seniman rupa,
seluruh jenis kesenian dan pegiat budaya bertemu di ruang itu, di halaman itu gitu kan. Dan hampir setiap minggu ada kegiatan gitu kan. Nah, ini dari nggak cuma di Cirebon, Kuningan, Majalengka, kemudian Indramayu juga berkumpulnya di situ hampir setiap minggu. Nah, setelah terjadi perubahan kebijakan, kantor redaksi yang tadinya jadi markas seniman, sastrawan, budayawan dan lain-lain akhirnya disteril. Nah, yang tadinya ramai dengan kegiatan, ramai dengan perbincangan, bahkan jika ada satu kawan yang menggarap pertunjukan tidak diapresiasi, tidak ditulis, mereka marah gitu kan. Karena apa? Ya sebagai teman tidak solider ya. Nah, berbanding terbalik dengan hari ini, jika ada teman yang bikin pertunjukan kemudian kita apresiasi lewat tulisan, mereka marah karena merasa dibongkar aibnya. Nah, ini kan situasi yang kalau menurut saya, kalau dalam bahasa kesadaran literatur ya, kesadaran literasi, kan berbanding terbalik gitulah. Yang dahulu orang marah ketika tidak ada apresiasi, hari ini marah orang diapresiasi karena merasa bahwa aibnya dibuka-buka ke ruang publik gitu kan. Nah, saya tidak sedang memimpikan sesuatu, tetapi perubahan-perubahan ini kan sebenarnya sebuah keniscayaan karena berlangsung juga di kota-kota lain gitu kan. Artinya ruang apresiasi, ruang pertemuan itu yang kemudian semakin kesini semakin hilang gitu lah. Nah, padahal itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun gitu kan. Tapi lagi-lagi karena perubahan zaman, perubahan orientasi dan lain-lain, akhirnya mengakibatkan semakin jauh lah gitu kan. Belum lagi gedung kesenian yang sejak awal tidak representatif sebagai gedung pertunjukan, sebagai gedung kebudayaan dan lain-lain gitu kan. Maka beberapa kawan pegiat seni dan lain-lain itu juga ya dengan sangat terpaksa, daripada nggak ada gitu ya, udah gunakan itu, sampai akhirnya menjadi terbengkalai, menjadi tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya tradisi lama yang bisa diribon gitu, bisa didaur, bisa kemudian paling tidak spiritnya bisa kita bangun kembali gitu kan. Cuma mungkin problemnya apakah pihak kampus ya, dalam hal ini bisakah memberikan semacam ruang kebebasan berekspresi dalam rangka misalnya ya, karena selalu berkaitan dengan hal-hal yang formalistik gitu kan, dalam rangka mengembangkan bakat dan minat mahasiswa gitu kan. Artinya kesadaran mahasiswa kita tumbuhkan, tetapi apakah kebijakan kampus juga mengikuti secara proporsional gitu kan. Ini saya belum melihat bahwa para pejabat kampus memberikan ruang yang cukup gitu loh kepada aktivitas mahasiswa. Bagaimana menurut Pak Taiman? Ya, jadi begini Kang Edeng ya, semuanya. Contoh nih Kang, contoh rencana wacana besar saya di Universitas Sindangkasih Majalengka, kami akan membuat sebuah pusat ya Kang, pusat studi budaya dan sastra, ya. Karena masing-masing di kampus juga pasti banyak ya. Tapi rencana besar kami, cita-cita sudah lama saya Kang. Karena satu, saya juga fokus konsentrasi itu di tradisi lisan, di budaya, dalam ini ya, di sastranya. Harapan besar kami akan membentuk pusat studi bahasa dan sastra itu, yang tentu kami memberikan ruang kepada mahasiswa ya untuk bisa memilih. Ya, memilih, kami tawarkan beberapa berkaitan dengan seni rupa, silakan. Dengan film, kemudian dengan karawitan, dengan sastra, kemudian dengan teater yang lainnya atau monolog yang lainnya, silakan. Kami berikan kebebasan, dan nanti kami bahkan punya diwajibkan kepada mahasiswa kan, di kampus kami Universitas Sindangkasih itu membeli ini ya, kertas ya, jenis kertas daluang maupun yang dari kertas lontar ya, yang dari Bali. Kami beli mahasiswa itu untuk menulis naskah. Dan itu ternyata
minat bakat anak itu lebih semangat, Kang, menuliskan apa yang dia, misalnya begini, dari puisinya yang dia ciptakan kemudian ditulis di dalam wadah atau wahana tadi, wahana media daluang atau kertas lontar itu, mereka sangat tertarik, Kang. Rasa penasarannya tinggi sehingga mau ya untuk menulis daripada kita membuat tulisan di kertas yang biasa. Dan harapan kami di era digitalisasi ini ada dibuat sebuah blogger mungkin dalam contoh misalnya mahasiswa itu menulis sebuah cerpen dengan renungan. Ya, dengan renungannya kemudian dia ciptakan sebuah cerpen, kemudian dia buat di blogger, dan kami terapkan kepada mahasiswa seperti itu, kan. Itu di era digitalisasi. Kemudian di era klasik yang tentu yang berkaitan dengan naskah, itu tadi saya lontar dengan media atau daluang, mereka sangat tertarik. Jadi kami memberi kebebasan kepada mahasiswa, silakan pilih ya sastra mana yang Anda pilih. Nah, setelah itu baru akhirnya didengar juga oleh pihak kampus. Ya, anak sangat semangat menulisnya di kertas lontar, akhirnya penasaran ya. Dan penasaran, bahkan pihak Universitas Sindangkasih ini sangat mendukung sekali ya untuk bisa sastra ini akan menjadi membumikan ya di kampusnya. Ya, harapan kami begitu, Kang. Karena kan siapa lagi yang akan bisa membangkitkan suasana sastra kemudian dari hati yang mendebar-debar dengan sastranya. Kami punya wadah begitu, Kang. Harapan kami begitu. Bahkan kami di mata kuliah itu kami akan mengadakan tingkat Jawa Barat, insya Allah. Kang Edeng mohon doanya dan keterlibatan Kang Edeng untuk bisa berpartisipasi aktif membantu kami. Universitas Sindangkasih Majalengka akan mengadakan Gebyar Festival Budaya Go Talent. Ya, tempatnya di GGM, kemudian di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Majalengka, 3 titik di Pasar Lawas atau Pasar Lama. Kami akan memiliki wahana permainan bekerja sama dengan Korsel ya. Harapan kami kenapa ekonomi kreatif di kebudayaan itu otomatis ya. Seni budaya ke ekonomi kreatif itu akan ada. Karena rasa cintanya masyarakat kepada budaya itu rasanya penasaran. Hari ini ya, bicara hari ini masyarakat itu ada rasa kehilangan tentang budaya. Ya. Secara sedikit demi sedikit ini mengalami sebuah transformasi. Bukan tergerus atau kita bukan dalam arti punten-punten mau melupakan apalagi ya. Tinggal kitanya bagaimana mempoles, membatik budaya itu masih tertanam di jiwa masyarakat ya. Terutama yang di pendidikan dan tentu mahasiswa yang menjadi PR besar, kan. Karena untuk pasti berkaitan dengan terjun di masyarakat terutama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi Gebyar Festival Budaya itu kami akan mengadakan lomba seni modern, seni tari modern tradisional, kemudian seni kriya, teater monolog, ada gitar solo dan vokal solo dari SD sampai SMA se-Jawa Barat. Dan insya Allah Kang Edeng, saya mohon nanti untuk bisa membantu kegiatan insya Allah, kami. Siap. Luar biasa, luar biasa. Saya baru mendengar ada kampus yang secara detail menjelaskan rancangan bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap sastra, kesenian dan kebudayaan secara umum gitu kan. Bahkan saya secara pribadi juga pernah diundang menjadi salah satu juri di lomba baca puisi se-Jawa Barat, Sapardi Djoko memperingati Sapardi Djoko Damono. Dan ini tidak ada di kampus lain di wilayah 3 Cirebon. Selamat, terima kasih kepada Bapak Taiman dan Universitas Sindangkasih Majalengka yang sudah memberikan apresiasi luar biasa terhadap seni dan budaya. Dan ini perlu dicatat oleh kawan-kawan dimanapun gitu kan. Hampir tidak ada kampus yang secara mandiri menjadikan ruang, menjadikan tempat ya sebagai bagian dari apresiasi gitu kan. Ini perlu sangat perlu dihargai oleh khalayak gitu kan. Karena di Cirebon, Kuningan, Indramayu saya baru saya mendengar Majalengka gitu kan. Karena misalnya gini,
Di Kuningan sendiri ada ruang apresiasi gitu kan. Tetapi itu berangkat dari gerakan mahasiswa dan beberapa dosen gitu kan. Bukan kebijakan kampus. Ini kan kebijakan kampus gitu kan. Artinya tanpa mengecilkan arti pergerakan di tempat lain, ini luar biasa menurut saya. Universitas Sindang Kasih Majalengka sudah berusaha untuk menjadikan kampusnya sebagai model atau sebagai pelopor bagi tumbuh kembangnya apresiasi sastra dan budaya di wilayah Cirebon gitu kan. Nah ini yang perlu karena di Cirebon sendiri belum pernah ada, Pak Taiman, belum pernah ada. Ada Mas. Kampus yang sengaja menyelenggarakan itu sebagai bagian dari ruang apresiasi. Kalaupun ada misalnya sekadar peringatan bulan bahasa gitu kan, hampir tidak pernah ada misalnya mengenang Sapardi, mengenang Hairil atau apa ya, sastrawan-sastrawan besar Indonesia itu hampir tidak pernah terdengar gitu kan. Ya semuanya berbasis program tahunan yang formalistik semata gitu kan. Terima kasih Pak Taiman dengan Universitas Sindang Kasih Majalengka yang sudah, saya pikir luar biasa ini. Bagaimanapun sangat layak untuk diapresiasi dan diberikan tempat yang terhormat. Nah, satu hal lagi Pak Taiman, bagaimanapun karena kampus ini bukan kampus sastra, bukan kampus seni juga, bagaimana kira-kira rancangan Pak Taiman bersama sejawat di kampus untuk menggerakkan ini secara perlahan dan progres gitu kan. Artinya tanpa bermaksud mengecilkan juga, ada upaya untuk merangkul mungkin beberapa pihak yang bisa menggerakkan dan menyukseskan apa yang menjadi cita-cita dari Universitas Sindang Kasih Majalengka. Memang sulit ya Kak, kalau nanti berkaitan dengan timbul dan kemauan keras ya. Yang pertama ada kemauan yang keras untuk bisa berkomitmen, karena rasa ajeg dalam komitmen itu sangat dibutuhkan sekali. Kami di kampus Universitas Sindang Kasih Majalengka itu memang sebelum melaksanakan sebuah perkuliahan itu ada rencana pembelajaran semester itu RPS, dan kebetulan saya ketua koordinator sastra Kang, mata kuliah sastra. Jadi kami dihimpun dengan komitmen bersama yang sekiranya ini yang berbau sastra, tentu kita koordinasi dulu dengan dosen-dosen sastra Kang. Nah, mata kuliah mana yang nanti ada pertunjukan, ada apa, sehingga kami bisa berkomitmen berkolaborasi ya dengan dosen mata kuliah terutama. Dan umumnya kami mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan ini, CSR lah yang bisa membantu kami ya, para penggiat, para stakeholder, masyarakat dan pecinta penikmat sastra pasti akan tergugah hatinya membantu kegiatan-kegiatan kita Kang. Ya, tidak menutup kemungkinan Pemda yang ada di wilayah Ciawi Majakuning ya, apalagi Dinas Pariwisata Kebudayaan lah yang akan menjadi sentral, harusnya menjadi ofisial ya, harusnya Kang. Harapan kami begitu. Tapi dari kampus lah kami lahir untuk bisa membangun pemerintah daerah berkolaborasi ke depan ya. Karena dengan demikian pemerintah daerah yang akan menjadi sebuah kemitraan kami di universitas. Artinya memang ada upaya membangun jaringan, membangun komunikasi dengan beberapa pihak yang dirasa bisa memberikan apresiasi dan support yang positif ya Pak ya. Betul. Nah, itu. Nah kalau untuk itu kan keluar, bagaimana untuk tingkat ke bawahnya, ke kawan-kawan mahasiswa misalnya, apakah ada semacam rancangan untuk membuat komunitas, kemudian ada semacam kumpulan apresiasi karya masing-masing dibahas antar teman misalnya. Betul. Gitu loh. Dan itu diselenggarakan secara rutin misalnya mingguan gitu. Nah kemudian karya itu setelah
kurasi, dikirimkan ke media. Betul. Kerjasama dengan media massa secara pasti, misalnya dalam hal ini di Radar Cirebon yang membuka ruang apresiasi itu, apakah akan misalnya akan membentuk itu, atau sekadar membangun jaringan komunikasi dan acara-acara yang itu bertemu dengan pihak-pihak apresiator di luar gitu. Karena saya lihat bahwa bagaimanapun mahasiswa sebagai penggeraknya gitu, mesin penggeraknya tetap ada di mahasiswa. Mereka harus dibangun kesadarannya agar apa yang mereka lakukan sebenarnya menjadi bagian dari sekaligus personal maupun martabat kampus, gitu lah. Jadi aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan itu sebenarnya disadari atau tidak, bahkan itu harus disadari gitu. Membangun kehormatan, membangun sesuatu yang membangun derajat juga gitu kan. Karena dari paparan Pak Taiman, dan ini baru saya dengar, hanya kampus yang punya rancangan gitu kan, punya rancangan secara simultan, secara rutin juga, secara kontinu kan menyelenggarakan beberapa hal yang terkait dengan apresiasi budaya gitu kan. Dan di kampus lain nggak ada gitu kan. Misalnya, ya saya tidak perlu menyebut nama mungkin ya, tapi yang jelas beberapa kampus di Cirebon, Indramayu maupun Kuningan juga saya belum pernah mendengar itu. Dan baru kali ini saya mendengar bahwa ada pihak kampus yang secara terbuka gitu kan membangun rancangan dan punya agenda semacam itu. Nah, di tingkat mahasiswanya, apa langkah yang paling sederhana aja deh? Oke. Di tingkat mahasiswa kan, mahasiswa kami membuka ruang yang berkaitan dengan apresiasi yang dia miliki, ya. Mahasiswa ini kami arahkan bekerja sama dengan dosen untuk membuat sebuah tulisan, karya ilmiah atau bentuk artikel. Kemudian kita mencoba untuk diarahkan nih, mau ke Sinta, ya. Sinta kan ada levelnya kan, Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya, tentu ada yang berbayar dan ada yang free tentu, yang gratis. Tapi kita mencoba untuk yang gratis terlebih dahulu kepada mahasiswa yang pemula untuk menulis ya hasil karyanya, misalnya berkaitan dengan kritik sastra. Ya, kritik sastra misalkan kita mau mengkaji tentang sastra siapa, kemudian kita kritiki, kami memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menulis, ya 3 orang untuk menulis hasil karya itu, kemudian dipublikasikan ya dalam bentuk artikel atau jurnal. Ya, minimalnya kita di OJS kan. Sementara kita kan ada OJS ya di jurnal di kampus itu. Mahasiswa itu menulis. Dan bahkan untuk menjadi syarat untuk kelulusan itu harus yang dimuat pasti jurnal dulu kan. Iya, yang jurnalnya dimuat pasti otomatis dapat A. Iya. Ya. Kami tentu tidak membeda-bedakan, tapi insya Allah kami yang terbaik buat mahasiswa tentunya ya, secara umum, karena bagaimanapun seorang pendidik tentu harus menghargai hasil karya para mahasiswanya tentunya yang luar biasa. Nah, itu ada jurnal kan. Setelah jurnal itu baru dipublis. Apakah nanti saya arahkan di Sinta, nanti apakah dosen itu tetap menulis di dalam dengan mahasiswa, ya berkolaborasi dengan mahasiswa, kemudian kami tempatkan. Apakah nanti di Sinta 4 yang mungkin secara pembiayaan harganya murah, Kang. Kalau nanti di Sinta 1-2 kan terlalu tinggi barangkali, berat untuk pembiayaan ya. Tapi ada yang gratis juga sih. Dan itu dipublikasikan dan terakreditasi. Nah, ruang-ruang itulah yang hari ini bertransformasi dengan dunia digital. Sekarang sudah bermain dengan jurnal semua, Kang. Dan mahasiswa barangkali yang ingin menulis, silakan. Ada media-media online. Yang tentu sekarang pikiran rakyat sudah online, Kang. Ya, mungkin ada yang tadi disampaikan, ada pojok-pojok ya. Ada pojok baca, ada sastra, ada wisata bahasa juga. Betul, ada semua. Nah, ini sampai hari ini Radar Cirebon ini ya, Kang. Sudah mulai ningslep lagi ya. Agak bergeser. Redup ya, bergeser ya. Bergeser. Nah, ini coba nanti untuk kita bersama-sama saya minta ke Kang Edeng untuk bisa berat. Ini lagi ya. Untuk bombastis lagi gitu kegiatan-kegiatan itu. Iya. Barangkali seperti itu, Kang. Iya. Menarik. Artinya pihak kampus secara serius mengarahkan mahasiswanya bagaimana cara mereka untuk meskipun mungkin ya
mau terpaksa atau tidak karena tuntutan nilai atau apapun gitu kan, mereka diarahkan untuk tetap menulis gitu kan. Betul kan. Tidak kemudian beralih ke media atau maksud saya gini, tidak kemudian membiarkan itu sampai terlupakan. Betul. Karena di Swiss itu anak sekolah dasar sekarang harus lepas tab gitu kan, kembali kepada tulisan tangan. Iya. Sebenarnya karena apa, ternyata mereka menyimpulkan ketika silabus atau kurikulum pendidikan dasar harus dikembalikan kepada tulis, karena inilah cara-cara untuk meriwayatkan sejarah secara otentik gitu loh. Ketika mungkin dengan gadget justru semakin jauh, semakin menyimpang gitu kan. Nah, ini menarik gitu kan, menarik bahwa pihak kampus memberikan ruang kepada mahasiswa untuk kreatif, kemudian juga untuk membangun pride-nya, dan ini difasilitasi oleh pihak kampus ya. Iya. Nah, ini yang jadi PR bagi kampus yang lain sebenarnya gitu kan. Karena mohon maaf, kebanyakan justru fokus kepada target-target kurikulum, target silabus, tetapi yang bersifat ekspresi dan kreativitas saya jarang menemukan itu. Hampir tidak ada. Itu satu hal lagi, ada nggak kemungkinan untuk mendorong mahasiswa bikin semacam komunitas sastra misalnya, gitu, atau apa yang di kampus Pak Taiman? Harapan besar ya. Kang Edeng, terima kasih masukannya. Kenapa harus ada ini ya untuk komunitas ya? Harapan besar memang apa ya? Karena di sastra di kampus itu rata-rata ada sebuah komunitas teater ya Kang ya. Nah, itu teater saja kan fokus saya Kang. Iya. Nah, kami sudah koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan berkaitan dengan legalitas ya, tentang perizinan membuka sebuah komunitas atau apapun bentuknya. Ya, itu perizinan harus segera ditempuh, kemudian nanti berkaitan dengan apapun dari pihak Dinas Pariwisata Kebudayaan akan memfasilitasi Kang. Memfasilitasi, mendukung semua program yang ada di kampus ya. Memang itu bukan ranahnya dari Dinas Pariwisata Kebudayaan, tapi mendukung penuh adanya komunitas, sehingga komunitas sastra di wilayah Majalengka khususnya itu akan menjadi sebuah apa ya, karena rata-rata di Majalengka itu destinasi wisatanya sudah hidup semua Kang. Dan ini tinggal bagaimana tentang kearifan lokal saja nih PR untuk Majalengka ya. Ini mudah-mudahan Pak Bupati yang baru ini agar bisa saya yakin dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini sangat terangsang dan mereka suka dengan sejarah Kang. Ya, makanya beberapa mahasiswa kami itu ada yang suka dengan penelitian Sampyong Kang. Ya, karena Sampyong sampai hari ini kan di Majalengka hanya berpartisipasi aktif itu di kegiatan hari jadi saja. Tapi lagi-lagi yang disoroti di Kemendikbud itu memang sudah masuk di kegiatan Sampyong di sana. Dan ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan ini mahasiswa akan terwujud komunitas dulu Kang. Terima kasih atas masukannya Kang Edeng. Nanti insya Allah nanti mudah-mudahan saya tidak terlepas dari Kang Edeng nih. Untuk ada komunitas nanti di iya, termasuk kampus, Pak Taiman. Termasuk misalnya menghadirkan sastrawan ke kampus. Dulu di Majalah Horizon itu sempat ada program sisipan kaki langit yang dibarengi dengan siswa bertanya, sastrawan menjawab gitu kan. Nah, itu ada, saya sempat beberapa yang dipelopori oleh Bapak Taufik Ismail gitu kan. Jadi sempat keliling sekolah-sekolah membangun apresiasi bersama beberapa sastrawan besar gitu kan. Dan tapi ini masuknya ke pelajar. Nah, untuk tingkat kampus kayaknya belum dirambah. Barangkali nanti Universitas Sindang Kasih Majalengka bisa menginisiasi atau menjadi pelopor bagi berlangsungnya program
sastrawan bicara, mahasiswa bertanya gitu kan, atau mahasiswa bertanya, sastrawan menjawab. Nah, ini menarik gitu, ini menarik gitu. Karena belum pernah dilakukan juga oleh kampus yang lain. Kesempatan luar biasa menurut saya gitu kan. Insya Allah semoga Universitas Sindang Kasih Majalengka terus berkembang gitu kan, maju dan memberikan manfaat luar biasa kepada publik dimanapun berada. Gitu. Terima kasih banyak Pak Taiman atas perbincangannya malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Insya Allah kita akan lanjutkan di perbincangan berikutnya yang di kesempatan yang berbeda. Terima kasih banyak. Ya, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami bersama Bapak Taiman MPD, dosen Universitas Sindang Kasih Majalengka terkait bagaimana cara membaca gerakan sastra kampus. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah mengapresiasi. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.